Selama ini, kita sering diajarkan bahwa ilmu pengetahuan membawa kebenaran, bahwa bahasa Inggris adalah simbol kemajuan, dan bahwa teks memiliki makna yang pasti. Namun, bagaimana jika semua keyakinan itu justru dipertanyakan? Inilah titik masuk postmodernisme, sebuah arus pemikiran yang tidak menawarkan kepastian baru, tetapi justru membongkar klaim-klaim kebenaran lama. Pada kegiatan belajar 8 ini, kita akan membahas kritik postmodern terhadap bahasa dan makna melalui konsep dekonstruksi, kematian pengarang, dan relasi bahasa kuasa. Tujuannya bukan membuat kita skeptis tanpa arah, tetapi menjadi pendidik bahasa yang lebih kritis dan reflektif. Postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap modernisme yang mengagungkan rasionalitas, objektivitas, dan kemajuan linear sejarah. Jean-Francois Oisleitert menyebut kondisi ini sebagai incredulity toward meta-narratives, yaitu ketidakpercayaan pada narasi besar. Narasi seperti science membawa kebenaran mutlak, atau bahasa Inggris adalah bahasa kemajuan global, mulai dipertanyakan. Bagi mahasiswa pasca sarjana, kritik ini penting karena pendidikan bahasa Inggris seringkali menjadi agen penyebaran narasi besar barat. Postmodernisme mengajak kita melihat suara-suara yang terpinggirkan, merayakan fragmentasi, dan menyadari bahwa bahasa bukan cermin realitas yang bening, melainkan arena tanda yang tidak stabil dan syarat kepentingan politis. Tokoh sentral filsafat bahasa postmodern adalah Jacques Derrida. Ia memperkenalkan strategi pembacaan teks yang disebut dekonstruksi. Derrida mengkritik logosentrisme, yaitu keyakinan bahwa ada kebenaran tunggal yang stabil, serta fonosentrisme, yang menganggap ujaran lisan lebih murni daripada tulisan. Menurut Derrida, makna tidak pernah hadir sepenuhnya, tetapi selalu tertunda. Ia memperkenalkan konsep diff, ranca gabungan dari to differ dan to differ. Makna sebuah kata muncul karena perbedaannya dengan kata lain, namun makna finalnya selalu tertunda karena setiap kata merujuk ke kata lain tanpa henti. Kita tidak pernah sampai pada makna yang final dan absolut. Apa implikasinya bagi pendidikan bahasa? Dalam kelas reading atau literature, pendekatan dekonstruktif mengajarkan siswa untuk mencari aporia, yaitu kontradiksi internal dalam teks. Teks tidak pernah memiliki satu makna tunggal yang final. Dengan demikian, guru tidak lagi menjadi authoritative interpreter, melainkan fasilitator pembacaan kritis. Siswa diajak membongkar asumsi, ideologi, dan ketegangan makna dalam teks. Pembaca bukan lagi mencari jawaban benar, tetapi memahami kerapuhan makna itu sendiri. Dalam esainya yang terkenal, Roland Barthes memproklamirkan the death of the author. Maksudnya bukan kematian fisik pengarang, tetapi berakhirnya otoritas pengarang atas makna teks. Begitu teks dipublikasikan, makna tidak lagi ditentukan oleh niat penulis, melainkan oleh pembaca. Teks adalah jaringan kutipan dari berbagai budaya, bukan ekspresi orisinal individu. Dalam konteks ELT, ini menggeser pendekatan sastra dari biographical approach menjadi reader response theory. Pertanyaan utamanya bukan lagi apa maksud Shakespeare, tetapi apa makna teks ini bagi Anda. Siswa diberdayakan sebagai co-producer makna, bukan konsumen pasif. Michel Foucault membawa kritik postmodern ke ranah kekuasaan. Baginya, bahasa adalah wacana diskurs yang membentuk subjek. Wacana menentukan siapa yang boleh bicara, apa yang boleh dikatakan, dan apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam suatu zaman atau epistemik. Kebenaran bukan fakta netral, tetapi produk relasi power atau knowledge. Dalam pendidikan bahasa, kurikulum dan standar bahasa berfungsi sebagai rezim kebenaran. Tes seperti TOEFL atau IELTS menjadi teknologi pendisiplinan yang mengklasifikasikan dan menyeleksi manusia. Jean Baudrillard melihat dunia postmodern sebagai dunia simulakra, di mana tanda tidak lagi merujuk pada realitas, melainkan pada tanda lain. Kita hidup dalam hiperrealitas yang palsu terasa lebih nyata daripada yang nyata. Dalam pembelajaran bahasa, siswa sering belajar bahasa Inggris bukan untuk komunikasi nyata, tetapi untuk mengonsumsi citra gaya hidup barat film, musik, dan media sosial. Bahasa Inggris menjadi sign value, simbol gengsi sosial, bukan sekadar alat komunikasi. Meski membuka wawasan kritis, postmodernisme tidak luput dari kritik. Ia dituduh mendorong nihilisme dan relativisme moral. Jika semua makna cair, bagaimana kita menolak teks rasis atau fasis? Bagaimana menilai tulisan mahasiswa jika semua interpretasi dianggap benar? Karena itu, dalam pendidikan, kita perlu mengadopsi postmodernisme afirmatif, menggunakan dekonstruksi untuk membongkar ketidakadilan, tetapi tetap berpegang pada komitmen etis dan nilai kemanusiaan. Sebagai refleksi penutup, renungkan pertanyaan ini.
Bagaimana kita bisa mengajarkan bahasa dan sastra secara kritis, tanpa terjebak pada relativisme total? Bagaimana dekonstruksi dapat menjadi alat pembebasan, bukan kebingungan? Pertanyaan ini penting bagi Anda sebagai pendidik bahasa di era postmodern.